Kita berjumpa lagi dalam Saat Teduh BDKA. Dan hari ini kita sampai pada bagian yang cukup sulit. Berham pernah baca di Alkitab dan gak ngerti apa yang dimaksud Saul diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Otak kita yang sudah jatuh dalam dosa tidak mungkin mengenal Allah secara sempurna, dan sebenarnya memang ada bagian dari sifat Allah yang tidak dinyatakan kepada manusia. Tapi kita bersyukur hari ini diberikan penjelasan yang tepat supaya kita semakin kagum Allah seperti apa yang menciptakan kita dan menebus kita. Yuk teman-teman, konsentrasi ya. Halo anak-anak, firman Tuhan pada hari ini akan kita baca bersama-sama dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-14 sampai dengan 23. Tetapi Ibu akan membacakan ayat yang ke-23 saja. Demikian firman Tuhan. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami berdoa memohon pimpinan-Mu, memohon pimpinan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami ketika kami merenungkan firman pada hari ini. Biarlah kami boleh mengerti apa yang hendak Tuhan nyatakan kepada kami, dan kuatkanlah kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak, Alkitab mengatakan bahwa roh Allah undur dari Saul. Lalu ini menyebabkan apa anak-anak ketika roh Allah itu undur dari Saul? Apa akibatnya? Akibatnya adalah Saul kemudian menjadi buta terhadap rencana Allah. Saul tidak peduli lagi terhadap rencana Allah untuk bangsa Israel. Saul kemudian hanya mementingkan diri sendiri. Saul kemudian makin lama makin jauh dari Allah. Nah, kalau bukan roh Allah yang berkuasa pada Saul, berarti ya Saul kemudian dikuasai oleh dosa. Saul juga kemudian lebih dikuasai oleh roh-roh jahat yang membuat dia melakukan hal-hal yang melawan Allah. Anak-anak, para pegawai Saul begitu kasihan melihat Raja Saul yang gelisah dan tidak ada damai sejahtera. Maka mereka kemudian mengusulkan untuk memanggil seorang pemain musik untuk menghibur Saul. Saul setuju. Lalu dipanggillah Daud untuk bermain kecapi dan bernyanyi untuk Raja Saul. Raja Saul sangat senang sekali dengan Daud, maka kemudian Daud tinggal bersama dengan Saul, bahkan menjadikan Daud sebagai bujang pembawa senjatanya Raja Saul. Nah anak-anak, Daud melakukan pelayanan kepada Raja Saul dengan penuh sukacita, dengan penuh sukarela, dan ini adalah satu persiapan yang Allah berikan kepada Daud untuk nantinya Daud bisa melayani Allah dengan menjadi raja bagi bangsa Israel. Ketika roh jahat itu datang kepada Saul, maka Daud kemudian memainkan kecapinya, memainkan musik yang indah, dan musik itu memberikan damai sejahtera kepada Raja Saul. Anak-anak, musik yang dimainkan oleh Daud ini menimbulkan damai sejahtera bagi Raja Saul. Ini melambangkan bahwa kehadiran anak-anak Allah itu sebetulnya menghadirkan damai sejahtera bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kehadiran gereja itu seharusnya mendatangkan damai sejahtera bagi orang-orang yang ada di sekitar gereja. Kehadiran kita, anak-anak Allah, itu seharusnya mendatangkan damai sejahtera bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak,
kita bersyukur bahwa Allah akan terus memimpin kita sehingga kehadiran kita dimanapun juga kita berada, entah di rumah, di sekolah, ataupun juga di lingkungan kita, atau dimanapun juga nanti Tuhan tempatkan, Tuhan akan menolong kita untuk membawa damai sejahtera bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kami anak-anak-Mu adalah anak-anak yang Tuhan pakai untuk boleh membawa damai sejahtera bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tolong kami untuk taat kepada perintah-Mu, tolong kami untuk bertekun di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu, sehingga dimanapun juga kami berada, kami mendatangkan damai sejahtera bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Segala hormat dan syukur kepada Tuhan, karena kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi seluruh dunia, bahkan buat orang tidak percaya. Kenapa anak-anak? Apa yang dimaksud? Berham coba jelaskan. Jadi, ini berarti Kristus menopang dunia dengan segala isinya, supaya dunia tidak jatuh dalam kehancuran atau kekacauan. Besok, baca lanjutan renungan kita dari 1 Samuel pasal 17 ayat 1-11. Pasti lebih seru karena Tuhan suka kita, men.